Kemiskinan bisa menyebabkan pertengkaran. Kemiskinan bisa menyebabkan perang. Kemiskinan bisa berarti saling menyalahkan di dalam keluarga. Kemiskinan bisa berarti rasa tidak percaya diri, rasa minder, penyesalan. Kemiskinan juga bisa menyebabkan kemarahan. Kemiskinan bisa menyebabkan pertengkaran. Kemiskinan bisa menyebabkan perang. Kemiskinan bisa menyebabkan kerusuhan sosial. Apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata Afrika? Mungkin ini nggak jauh-jauh beda dari kemiskinan salah satunya. Afghanistan misalnya, karena perang yang berkepanjangan, kita mendengar bahwa kita melihat di beritanya bahwa ada seorang ayah menjual anaknya untuk membayar hutang. Kita tentu tidak ingin negara kita seperti itu, bukan? Oleh karena itu, lahirlah Komisi Berantas Kemiskinan. Seharusnya setiap pemimpin daerah, mulai dari RT, RW, Pak Dukuh, Kepala Desa, Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, bahkan Presiden, semua menteri, semuanya seharusnya paham bagaimana cara memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan harus kita perangi, kemiskinan harus kita berantas. Tidak cukup sendirian, kita harus bersama-sama. Untuk itu saya, Putu Putrayasa, dari Komisi Berantas Kemiskinan, mengajak Anda untuk sama-sama kita memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, kita harus memiliki paradigma baru, cara berpikir baru, bagaimana memberantas kemiskinan dari bumi pertiwi, bahkan dari seluruh planet bumi. Tadi kita sudah tahu apa dampak dari kemiskinan. Sekarang kita mau belajar kenapa orang jadi miskin. Saya menemukan bahwa yang pertama, miskin itu karena kurang pengetahuan. Bahkan dia tidak tahu dirinya miskin. Start dari pengetahuan yang seperti itu. Jadi tidak menyadari dirinya miskin. Sehingga muncullah budaya malas-malasan, mabuk-mabukan, bahkan main judi dan lain sebagainya. Nggak sadar dirinya miskin. Karena ada prinsip yang mengatakan biar miskin asal bahagia. Jadi pertama adalah karena kurang pengetahuan. Yang kedua adalah karena kurang pengalaman. Pengalaman didapatkan karena tindakan. Pengalaman didapatkan karena kita mencoba. Pengalaman karena eksperimen. Nah, banyak sekali orang gagal, orang takut gagal, orang tidak berani mencoba, sehingga dia tidak punya pengalaman. Dan inilah yang menjerat dia keluar dari lumpur kemiskinan. Yang berikutnya adalah kurangnya kemampuan. Karena dia kurang pengalaman, dia tidak mencoba, akhirnya kemampuannya nggak cukup untuk nyedot dia keluar dari lumpur kemiskinan. Dan berikutnya adalah orang perlu tindakan. Tapi sebelum ada tindakan, dia harus menentukan dulu dengan jalan apa, dengan kendaraan apa dia bisa keluar dari kemiskinan itu. Jadi kurang pengetahuan, kurang pengalaman, kurang tindakan, kurang kendaraannya, dan kurang kemampuan. Untuk keluar dari kemiskinan, kita perlu mindset yang keluar dari kemiskinan. Untuk keluar dari kemiskinan, kita perlu skill set atau kemampuan keluar dari kemiskinan. Kita juga butuh kendaraan atau alat untuk keluar dari kemiskinan, dan tentu harus action. Oke, apa itu mindset? Mindset adalah seperangkat pikiran yang mempengaruhi tindakan kita, perkataan dan tindakan kita. Mindset, misalnya banyak orang mengatakan bahwa uang nggak bisa bikin bahagia. Sehingga kalau dia mengejar uang, maka dia berpikir ini nggak akan bisa beli kebahagiaan saya. Ini sudah otomatis mengurangi semangatnya untuk belajar bagaimana caranya membuat uang datang lebih banyak kepada dirinya. Jadi teman-teman semua, penting ini. Keahlian apa? Zaman sekarang kan ada tuh para milenial trading misalnya. Zaman dulu untuk menjadi investor butuh jutaan dolar, butuh miliaran. Saat ini untuk berinvestasi mulai dari $1, bahkan $0 juga sudah bisa mulai. 1 juta jadi 1 miliar. Gimana caranya? Pelajarin ilmunya, pikirkan terus. Ya, obrolin dengan orang lain, ngobrol dengan batin kita sendiri juga. Ya, bahwa ada cara. Terus akhirnya kita akan menemukan tulisan-tulisan, menemukan video-video, menemukan kawan-kawan yang punya kemampuan atau skill set mengubah 1 juta rupiah menjadi 1 miliar. Setelah itu kita perlu tools. Apa sih toolsnya? Kalau toolsnya, sebagai contoh, banyak sekali orang yang mengandalkan gaji untuk kehidupannya. Ketika hanya mengandalkan gaji, itu namanya toolsnya, namanya adalah gaji.
Ketika toolsnya hanya gaji, maka kenaikannya rata-rata 10-15% per tahun. Susah sekali mengubah 1 juta menjadi 1 miliar dengan cara begitu. Toolsnya harus diganti. Caranya sederhana saja kok. Lihat aja apa yang dikerjakan oleh orang-orang kaya, apa yang dikerjakan oleh orang-orang menengah, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sulit keluar dari kemiskinannya. Kita tinggal lihat, maka kita tinggal ganti alat kita. Ya, kita ganti alat kita. Kaya dan Bahagia Modal Ngobrol misalnya, mengatakan bahwa kita harus pandai ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan orang banyak. Karena dengan ngobrol dengan orang banyak, itulah strategi bagaimana memindahkan uang dari rekening orang lain ke rekening kita. Ya, namanya bisa jualan, bisa negosiasi, bisa kepemimpinan, bisa communication. Makanya perlu skill. Yang tadi kita kembali ke skill set, ada communication skill, ya, ada selling and negotiating skill, ada coaching skill, leadership skill dan lain sebagainya. Ini kembali kepada skill. Sekarang tuh action set. Jadi sudah dirancang nih mindsetnya, oke deh, saya ingin berubah. Saya ingin belajar di lingkungan pemikiran orang-orang kaya, para guru-guru dunia, banyak, gampang. Sekarang di YouTube ada, di buku-buku e-book, macam-macam sudah banyak sekali. Yang kedua adalah skills-nya sudah. Ya, bisa start yang paling gampang adalah ubah cara komunikasi kita. Ya, Kaya dan Bahagia Modal Ngobrol salah satunya. Yang ketiga itu adalah toolset. Ubah dari yang hanya bermodalkan satu sumber pendapatan menjadi berbagai macam sumber pendapatan, multi stream of income. Ya, jadi tadinya daftar gaji masih ada, dipertahankan karena untuk biaya hidup sehari-hari. Tapi tambah skill tambahan. Skill apa yang kira-kira bisa dijual? Ada yang manajemen sosmed saya bisa, saya mau ambil freelance manajemen sosmed. Saya bisa jualan di marketplace, ambil jual di marketplace dan lain sebagainya. Ini namanya kendaraan, ya, atau tool set. Nah, sekarang baru action set. Action set, yang penting adalah kita diberikan oleh Tuhan sama, seluruh dunia sama, seluruh umat manusia sama, 24 jam sehari. Ya, 1 jamnya juga sama-sama 60 menit. 1 menitnya juga sama-sama 60 detik. Bagaimana cara kita memanage? Bagaimana cara kita membuat seproduktif mungkin sehingga secepat mungkin kita keluar dari kemiskinan. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memanage dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, itu kita punya impian, kita punya keinginan, kita punya harapan. Aku izinkan kalau selama ini nanti kan susah dan lain sebagainya. Saya izinkan afirmasi ke dalam diri saya, dalam pikiran bawah sadar saya. Aku izinkan dengan pelindungan Tuhan, apapun yang aku inginkan hadir dalam hidupku dengan cara mudah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.